Pemirsa, jelang Pilpres 2024, nama Sandiaga Uno mencuat untuk kembali diduetkan dengan Anies Baswedan seperti Pilkada 2017. Ide ini muncul dari suara kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di sejumlah wilayah. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan siap menyambut Sandiaga Uno untuk berjuang bersama pada pemilu 2024 mendatang. Presiden PKS Ahmad Saiku menyebut dukungan terhadap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu pun sangat mungkin dilakukan. Pada agenda silaturahmi yang dilakukan oleh Sandi ke berbagai daerah dalam kapasitasnya sebagai menteri, adalah wajar jika ada kader PKS di sejumlah daerah juga ikut menyambut kegiatan Sandi. Namun Saiku tak menyangkal jika ada hal lain yang bisa didalami dari pertemuan-pertemuan tersebut. Sandi pun dinilai berpeluang besar untuk mendampingi calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan pada Pilpres 2024. Hal ini mengulang pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017 lalu dengan kemenangan pasangan Anies Sandi sebagai Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun nantinya semua akan kembali pada keputusan Anies dalam menentukan cawapresnya. Teman-teman mohon bersabar karena proses politik ini akan memasuki tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi para pimpinan partai politik dan gabungan partai-partai politik akan memulai tahapan ini dalam penjajakan dan tentunya akan mengambil keputusannya dalam beberapa bulan ke depan. Saya melihat bahwa proses ini tentunya juga memperkenalkan para calon, mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat bahwa kontestasi demokrasi kita lakukan dengan penuh keterbukaan. Sementara itu, Saudara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan kepada Anies Baswedan untuk menentukan siapa bakal cawapres. AHY berharap bakal cawapres Anies nantinya bisa memenuhi kriteria dan harapan dari Koalisi Perubahan serta masyarakat. Dan tentunya semua sudah kita serahkan kepada bakal calon presiden kita, Mas Anies Baswedan, sesuai dengan piagam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh ketiga partai. Hari ini Pak Anies sekaligus ulang tahun, ada yang mau disampaikan? Boleh kasih ucapan sedikit, Mas? Ya, saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat, dan saya rasa kita semua mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mas Anies Baswedan. Semoga tentunya panjang umur, sehat selalu, dan sukses dalam perjuangan besar ini. Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Saiku menyatakan bahwa partainya membuka pintu bagi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk bergabung dengan PKS. Hal ini merespons pernyataan Sandi yang blak-blakan mengaku ingin kembali berjuang bersama PKS. Ia menyampaikan, bila ada yang perlu didalami terkait bergabungnya Sandi, maka PKS akan menindaklanjutinya. Saiku pun mengindikasikan bergabungnya Sandi ke PKS untuk berjuang bersama kemungkinan dapat dilakukan kembali. Nah, tentu ini sangat mungkin juga. Saya menerima beliau dan juga teman-teman di Dapil juga menerima kehadiran beliau. Yaitu bagian dari salah satu kalau memang nanti ada upaya-upaya lebih lanjut yang perlu didalami, saya kira menjadi satu hal yang mungkin saja untuk bisa terus kita lakukan. Mereka ingin menduetkan kembali Anies Baswedan dan Sandiaga Uno seperti saat Pilgub 2017 lalu. Dilansir dari Kompas.com, Sandiaga Uno masih menunggu keputusan dari Prabowo Subianto terkait wacana dipasangkan dengan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku di Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Sabtu 8 April 2023. Kata Sandiaga, ia harus memastikan Prabowo Subianto legowo dan pimpinan di pemerintahan memberikan restu. Merespon hal itu, juru bicara pemenangan pemilu Partai Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, menyampaikan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Sandiaga Uno terkait langkah politiknya ke depan, terkhusus soal pencapresan 2024. Iya, sangat mungkin kalau memang itu bisa diwujudkan ya. Saya pernah bahkan menginisiasi ini ketika setahun yang lalu dalam pertemuan di Makassar.
Nah, tentu politik ini kan dinamis dan masih sangat mungkin bisa terjadi. Oleh karenanya kami di Koalisi Perubahan tentu sepenuhnya kan sebagai kesepakatan di piagam koalisi akan menyerahkan masalah cawapres ini kepada capres kita Pak Anies Rashid Baswedan. Dan tentu harapan kami adalah ketika menentukan cawapres ini bukan hanya sekedar satu simbolis, tapi kita ingin bahwa cawapres yang dibawa oleh Pak Anies Rashid Baswedan ini akan bisa membawa efek kemenangan di 2024. Gitu. Sementara isu awal Sandi yang kuat disebut akan bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dibenarkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi. Menurut Romi, mulai dekatnya Sandi dengan PKS justru disebut sebagai upaya Sandi untuk mengajak PKS bergabung ke koalisi P3 dengan PDI Perjuangan yang sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Niatan untuk masuk P3 itu masih disampaikan sekali lagi karena beliau ingin membesarkan P3. Yang kedua soal kapannya, beliau juga menegaskan bahwa saya butuh waktu dulu untuk berdiri di zona netral karena setelah keluar dari Gerindra kan memang beliau saat ini berada di zona netral yang menurut saya kita berikan kesempatan untuk menilai dan memutuskan kapan waktu terbaik. Kan sekarang juga sebenarnya tidak nalar kalau kita berbicara Sandi mendekati PKS gitu. Orang membacanya bahkan Sandi membenarkan siapa tahu cocok dengan Mas Anies begitu. Tapi pada sisi yang lain kan di perspektif kita kan Pak Sandi mendekati PKS itu kan dalam rangka mengajak PKS supaya bergabung dengan P3 dan PDI Perjuangan sebenarnya begitu. Bukan sebaliknya gitu. Kondisi politik yang sangat dinamis jelang pemilu 2024 masih memungkinkan berubahnya pilihan politik yang akan diusung oleh Sandiaga Uno. Partai Keadilan Sejahtera sebagai bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang juga digawangi oleh Partai Nasdem dan Demokrat terus membuka diri jika Sandi berkeinginan untuk bergabung dan ikut berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang. Nama-nama kalau terkait dengan pimpinan partai atau anggota partai, maka mereka yang berada di dalam koalisi otomatis. Jadi kalau ada aspirasi untuk mengusulkan seseorang dari partainya, maka partainya harus menjadi bagian dari koalisi. Kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, ya tidak fair. Ini kan prinsip yang sangat sederhana gitu ya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku sudah mengetahui 5 kandidat cawapres Anies Baswedan. Meski begitu, Surya Paloh enggan mengungkap kisi-kisi kelima sosok itu, apakah dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau di luar poros tersebut. Sepanjang masih ada cawapres masih bagus itu. Yang paling sedih kan kalau sudah tidak ada lagi bisa nominasikan. Berarti peran cawapres penting ya Pak? Ya tentu. Ya elemen yang penting juga. Mengetahui ya nama-nama itu. Boleh, sudah tahu. Ya, dari baik. koalisi atau dari luar Pak? Dari dalam koalisi atau dari luar? Ya kita lihat dari mana. Bukan Pak. Ya. Sebelumnya, tim kecil Koalisi Perubahan untuk Persatuan melakukan pembahasan terkait calon wakil presiden Anies Baswedan pada Jumat lalu. Saat itu, dalam pertemuan bersama Partai Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem, Anies mengatakan proses pemilihan cawapresnya masih terus berjalan untuk menentukan sosok yang ideal. Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menanggapi soal peluang Sandiaga Uno menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Ia menyebut, pihaknya saat ini bukan sedang ingin mengulang kekalahan di Pilpres 2019. Sebelumnya, Sandiaga Uno memang maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu. Demokrat sendiri juga menjadi salah satu partai pendukung pasangan Prabowo Sandi melawan Jokowi Ma'ruf Amin. Namun saat itu pasangan Prabowo Sandi kalah. Tak hanya itu, Herzaki juga mengatakan bila Demokrat kembali berjuang dengan Sandiaga pada Pilpres 2024 mendatang, maka jalannya pasti berat. Hal ini karena menurutnya Sandiaga memilih mendukung Jokowi setelah kalah di Pilpres 2019. Sandiaga juga masuk ke dalam kabinet sebagai pembantu Jokowi dengan menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf. Menurut Herzaki,
Demokrat dan Sandiaga saling bersimpangan. Ia mengatakan Demokrat sendiri memilih di luar kabinet dengan tetap memperjuangkan perubahan. Meski begitu, Herzaki tetap menghormati Sandiaga yang pernah berjuang bersama Demokrat di Pilpres 2019. Herzaki lantas menegaskan lagi bahwa sosok Capres dan Cawapres yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP haruslah merepresentasikan perubahan. Ia juga mewanti-wanti sosok yang menjadi Cawapres Anies nantinya jangan sampai merupakan titipan Jokowi. Ya, saya